Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Pemilu, baik itu pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pemilihan kepala daerah, merupakan sarana demokrasi di mana secara konstitusi, aturan dan regulasi masyarakat atau rakyat diberi penuh secara konstitusi untuk memilih wakil-wakilnya, dan juga di dalam undang-undang tentang kepemilian, kemudian juga aturan-aturan yang mengatur tentang pemilu, masyarakat diberi hak untuk memilih secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Bawaslu selaku lembaga yang diberi kewenangan untuk mengawasi, mencegah, kemudian menindak dan memutuskan, di mana Bawaslu sudah diberi kewenangannya penuh oleh undang-undang. Bawaslu dalam hal ini diberi kewenangan untuk menangani pelanggaran, baik pelanggaran itu berupa temuan maupun laporan. Laporan itu ada yang sifatnya langsung, yang dimana disampaikan oleh masyarakat langsung kepada Bawaslu, datang langsung ke sekretariatnya. Kemudian juga ada laporan yang sifatnya lewat media sosial, di mana laporan yang lewat media sosial itu merupakan informasi awal. Kemudian nanti Bawaslu akan menindaklanjuti informasi tersebut, mengklarifikasi kebenaran terhadap laporan tersebut. Di sini akan kami sampaikan masalah alur penanganan dugaan pelanggaran yang bersifat temuan. Temuan dugaan pelanggaran, di mana temuan itu yaitu temuan hasil pengawasan yang dilakukan oleh baik itu Bawaslu maupun Panwas Kecamatan, Panwas tingkat desa, dan Panwas tingkat TPS. Temuan hasil pengawasan ini nanti akan dilanjutkan dan kemudian akan dibahas di pleno Bawaslu. Kemudian pleno tersebut yang membahas apakah temuan tersebut memenuhi syarat material dan syarat formil. Syarat material di sini mengenai objek pelanggaran yang ditemukan, kemudian waktu peristiwa, tempat kejadian, saksi-saksi, kemudian bukti-bukti lain. Kemudian syarat formil ini identitas penemu, kemudian identitas terlapor, waktu temuan tidak melebihi batas waktu. Jadi temuan batas waktunya di sini 7 hari semenjak diketahui atau ditemukan. Apabila melebihi batas waktu tersebut, maka dikatakan temuan tersebut adalah kadaluarsa. Kemudian apabila temuan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan syarat material, maka pada saat pleno di situ diputuskan bahwa laporan tersebut atau temuan tersebut tidak bisa diteruskan. Tetapi apabila pada saat rapat pleno temuan tersebut memenuhi syarat material dan syarat formil, maka Bawaslu melakukan registrasi, terhadap temuan tersebut paling lama 5 hari kalender sejak ditemukan dugaan pelanggaran tersebut, 5 hari. Kemudian juga setelah diregistrasi, kemudian Bawaslu melakukan kajian penelitian temuan tersebut. Dari hasil kajian tersebut
akan nampak nanti, akan terlihat apakah pelanggaran tersebut pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran kode etik, atau pelanggaran pidana. Pelanggaran pidana pemilu. Nah, kemudian pelanggaran administrasi itu nanti akan kita rekomendasikan kepada pelanggaran administrasi tersebut. Ini pelanggaran yang akan diproses oleh Bawaslu, ya, akan diputuskan oleh Bawaslu. Ini pelanggaran administrasi pemilu. Kemudian pelanggaran kode etik ini akan kita sampaikan atau kita teruskan kepada DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Kemudian apabila pidana pemilu itu nanti akan kita hasil daripada kajian awal tersebut akan kita sampaikan kepada Sentra Gakumdu. Nah, nanti di Sentra Gakumdu tersebut tergabung di situ antara Bawaslu, ya, kemudian kepolisian dan kejaksaan. Apabila hasil pembahasan di Sentra Gakumdu bahwa di situ ada unsur-unsur tidak pidana pemilu, maka dari hal tersebut akan kita tindak lanjuti kepada kejaksaan, ya, akan tindak lanjuti oleh kejaksaan dan kemudian akan diteruskan ke pengadilan. Maka di situ akan ada muncul peradilan umum. Kemudian itu aluran temuan dugaan pelanggaran. Baik, sekarang kita melanjutkan masa laporan dugaan pelanggaran pemilu. Pelapor di sini siapa-siapa saja yang berhak melapor, yaitu terdiri dari warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih. Kemudian peserta pemilu, ya, peserta pemilu itu yaitu pasangan calon. Kemudian pemantau. Nah, ini pemantau pemilu. Pemantau ini mereka harus mendapat akreditasi dari KPU. Setelah mendapat nomor akreditasi baru mereka bisa dikatakan sebagai pemantau. Ada lembaga dan badan hukumnya. Kemudian hasil dari laporan dugaan pelanggaran tersebut, ya, kemudian disampaikan kepada pengawas pemilu, ya, baik itu lisan maupun tulisan. Itu disampaikan langsung, ya, di kantor pengawas pemilu. Jadi laporan itu bisa bersifat langsung, juga bisa bersifat tidak langsung. Kemudian dilanjutkan dengan penelitian laporan. Penelitian laporan. Penelitian laporan tersebut, apakah laporan tersebut memenuhi syarat formil atau syarat material dan syarat material. Ini syarat material seperti objek, ya, pelanggaran yang dilaporkan waktu peristiwa ini sama dengan temuan dugaan pelanggaran, ya, tempat kejadian, saksi-saksi, bukti lain, hal yang diminta untuk diputuskan. Ini syarat material. Kemudian syarat formil ini mengenai identitas pelapor. Identitas pelapor, waktu pelaporan tidak melebihi batas waktu. Batas waktu juga itu 7 hari semenjak temuan itu ditemukan, sejak dugaan pelanggaran atau pelanggaran itu ditemukan. Lewat dari 7 hari maka itu dikatakan kadaluarsa. Proses penelitian laporan ini tidak boleh, ya, sejak laporan disampaikan ke Bawaslu ini paling lama 5 hari kalender, ya, sejak terjadi juga pelanggaran kita sudah memproses, ya, sudah memproses daripada laporan tersebut. Kemudian kita registrasi, ya, segala macam. Kemudian hasil dari penelitian laporan, ya, apabila tidak memenuhi syarat formil dan material, maka dugaan pelanggaran tersebut tidak kita teruskan, maka kita hentikan. Tetapi apabila memenuhi syarat formil dan syarat material, maka kita teruskan. Pelanggaran tersebut itu bisa kita klarifikasi
bisa saja sebagai pelanggaran administrasi pemilu, kemudian pelanggaran kode etik, dan pelanggaran pidana pemilu. Kalau pelanggaran administrasi itu prosesnya di Bawaslu. Nanti akan Bawaslu mengambil keputusan dan kita akan merekomendasi kemana. Apakah itu pelanggaran tersebut, administrasi tersebut dilakukan oleh KPU, maka akan kita rekomendasikan kepada KPU. Kemudian pelanggaran kode etik ini kita sampaikan atau kita teruskan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Kemudian apabila pelanggaran pidana pemilu, maka itu akan kita sampaikan ke peradilan umum. Ya. Kemudian juga ada yang namanya proses atau sengketa perselisihan hasil pemilu. Nah, ini juga harus kita pahami. Banyak kadang masyarakat kita tidak paham antara pelanggaran proses pemilu dengan hasil. Ya, kalau hasil perselisihan hasil itu dibawa ke Mahkamah Konstitusi, jadi akan diproses di Mahkamah Konstitusi. Ya, kalau kita di badan pengawas itu hanya mengawasi atau menangani pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya administrasi atau proses-proses yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu atau oleh peserta pemilu, pelanggaran dilakukan oleh peserta pemilu yang tidak sesuai dengan aturan dan mekanisme yang diatur dalam undang-undang dan peraturan KPU. Saya rasa itu saya bisa sampaikan. Ya, bila topik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua.